Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Listiani, NRP 31/2016-026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review 2 dari tugas akhir saya yang berjudul Desain Interior Rumah Sakit Kardiovaskuler di Bandung dengan penerapan desain biofilia. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ismail Iskandar, DRS MDS, dan Ibu Anastasia Octavia Zain, SSN MSN. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari tugas akhir saya dan beberapa perubahan ruang interior pada rumah sakit kardiovaskuler sesuai dengan revisi pada review 1 dan beberapa usulan dana khusus beserta dengan material yang digunakan dan dengan penerapan desain biofilia itu sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan tempat yang seharusnya memiliki rumah sakit khusus yang melayani penyakit jantung atau kardiovaskuler dengan fasilitas pelayanan yang memadai. Karena sebelumnya pelayanan untuk penyakit ini hanya dilayani oleh UPF jantung pada rumah sakit umum dengan sarana dan prasarana yang terbatas dan tidak memadai. Adanya kasus tersebut menjadikan latar belakang pembuatan perencanaan desain interior rumah sakit khusus kardiovaskuler atau jantung di Kota Bandung. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pelayanan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah ini hanya dilayani oleh unit pelayanan fungsional atau UPF jantung pada rumah sakit umum dengan sarana dan prasarana yang terbatas dan tidak memadai di Kota Bandung. Kemudian perlu dilakukannya pemaksimalan dan pengefektifan fasilitas ruang tunggu dan area besuk yang efisien dalam pemanfaatan sirkulasi gerak pada rumah sakit kardiovaskuler terhadap penjenguk atau keluarga pasien. Kurangnya citra visual pada beberapa bagian interior dari beberapa bangunan rumah sakit kardiovaskuler yang sudah ada untuk terciptanya dukungan sehat terhadap pasien. Kemudian ada tujuan perencanaan, yaitu terbagi menjadi dua, ada tujuan tematis dan tujuan fungsional. Tujuan tematis itu sendiri yaitu yang pertama menciptakan nuansa healing environment dengan penerapan desain biofilia pada area rawat inap dan area interior rumah sakit agar pasien merasa nyaman berada di rumah sakit khusus kardiovaskuler di Bandung. Menciptakan kesan nyaman dan menyenangkan dengan penerapan desain biofilia pada ruang terhadap seluruh pengguna ruang di rumah sakit kardiovaskuler di Bandung. Adapun tujuan fungsionalnya yaitu yang pertama menciptakan desain interior yang dapat memaksimalkan fungsi efektivitas sirkulasi gerak pada ruangan di rumah sakit kardiovaskuler di Bandung terhadap pemenuhan kebutuhan pengguna ruang. Kemudian merencanakan sirkulasi ruang interior rumah sakit dengan memaksimalkan sirkulasi gerak dan memaksimalkan kebutuhan sirkulasi furnitur pada ruangan di rumah sakit khusus kardiovaskuler di Bandung. Adapun batasan desain dan lingkup perencanaan yaitu yang pertama mendesain area lobi rumah sakit, area tunggu poliklinik, ruang rawat inap dewasa yaitu rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 3, VIP dan VVIP, kemudian rawat inap pediatrik kelas 1, kelas 3 dan VIP. Adapun metode data dan analisa. Kemudian ada kajian pustaka mengenai rumah sakit khusus menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang pertama ada ketentuan umum, yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk rumah sakit khusus itu sendiri, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah sakit khusus juga dapat melaksanakan pelayanan lain di luar kekhususannya seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Dengan catatan paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur. Maksudnya 40% tersebut yaitu beberapa pelayanan penunjang lain di luar kekhususan dari rumah sakit kardiovaskuler itu sendiri. Menurut pasal 13 pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, rumah sakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler disebutkan bahwa termasuk ke dalam jenis rumah sakit khusus. Kemudian dalam pengklasifikasian kelas, rumah sakit kardiovaskuler di Bandung memenuhi syarat menjadi rumah sakit khusus kelas B sebagaimana dimaksud
pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu rumah sakit khusus kelas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah. Kemudian di sini ada klasifikasi rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah. Ini merupakan data dari lampiran Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah atau Kardiovaskuler menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Adapun desain biofilia itu sendiri merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam industri bangunan untuk meningkatkan konektivitas penghuni ke lingkungan alam melalui penggunaan sifat langsung, sifat tidak langsung, dan kondisi ruang dengan tempat. Menurut Browning, biophilic atau biofilia design adalah desain yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan bekerja pada tempat yang sehat, minim tingkat stres, serta menyediakan kehidupan yang sejahtera dengan cara mengintegrasikan desain dengan alam. Kemudian penerapan desain biofilia pada interior dipercaya memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan dalam ruang, memperkecil munculnya gejala penyakit, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Desain biofilia memiliki 14 pattern atau pola yang dapat digunakan untuk menciptakan desain yang dapat dihubungkan dengan alam. Akan tetapi untuk desain rumah sakit itu sendiri, saya di sini tidak akan menggunakan ke-14 pola tersebut. Dikarenakan mungkin adanya ketetapan-ketetapan akan material yang digunakan pada rumah sakit yang harus bebas dari segala macam bakteri atau bahaya. Yang pertama di sini yaitu visual connection with nature. Di sini saya akan menggunakan pola ini, yaitu pola pattern biophilic design yang menekankan pada pandangan terhadap elemen-elemen alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu non-visual connection with nature. Saya juga di sini akan menerapkan pola pattern yang kedua, yaitu di mana pola ini merupakan koneksi dengan alam melalui hadirnya stimulasi yang diberikan melalui indera manusia selain indera penglihatan, yaitu pendengaran, penciuman, dan peraba dan perasa. Kemudian yang ketiga yaitu non-rhythmic sensory stimuli. Di sini juga saya akan menerapkan pola tersebut, merupakan koneksi dengan alam secara acak yang teranalisa secara statistik dan berlangsung sebentar yang berhubungan dengan alam dan kadang tidak disadari oleh individu. Kemudian yang keempat yaitu thermal and airflow variability. Di sini juga saya akan menerapkan pola tersebut. Pola tersebut yaitu pola perubahan dalam interior yang berhubungan dengan sistem penghawaan maupun kelembaban udara dalam ruang yang mewakili lingkungan alam. Yang kelima ada presence of water. Kemudian yang keenam di sini ada dynamic and diffuse lighting, di mana saya juga akan memanfaatkan pola tersebut ke dalam desain saya. Yaitu pemanfaatan intensitas cahaya dan bayangan yang alami dalam ruang yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu untuk menciptakan kondisi perubahan waktu seperti yang terjadi di alam. Yang ketujuh ada connection with natural system, ada biomorphic forms and patterns, material connection with nature, complexity and order, dan kemudian di sini ada prospect. Di sini juga saya akan menerapkan pola tersebut. Pola yang dikarakteristikan pada ruang atau space yang memberikan pandangan luas, terbuka, dan lapang. Kemudian ada refuge, mystery, dan risk and peril. Ini merupakan existing dari perencanaan rumah sakit kardiovaskuler itu sendiri. Dan di sini saya akan membahas mengenai perubahan-perubahan bagian interior pada rumah sakit kardiovaskuler sesuai pada review 1. Nah ini untuk area ground floor, yaitu area administrasi BPJS, di mana sebelumnya BPJS terletak di dekat eskalator di sini. Kemudian area tunggunya juga berada di bawah eskalator. Dan di sebelah sini merupakan food court. Karena menurut saya itu kurang efektif untuk sirkulasi, jadi saya pindahkan untuk food courtnya, dan minimarket saya hilangkan, dan area BPJS pun dipindahkan ke bagian sini seperti ini.
Nah ini untuk loket BPJS-nya dan ini untuk area tunggunya. Untuk area lobby itu sendiri terdiri dari UGD, kemudian ada dapur, ada CSSD juga, kemudian ada laundry di sebelah sini dan front office sebelah sini, area BPJS dan area tunggu lobby. Kemudian ini untuk lantai 2-nya tidak banyak perubahan. Ada area-area medik, farmasi, radiologi, dan poliklinik. Kemudian ini untuk lantai 2 ada area ICCU, laboratorium, dan OT minor. Untuk ICCU ini sendiri pada lantai ini hanya terdiri dari CVCU dan HICU. Ini merupakan lantai 3 terdiri dari area OT mayor, ICCU, dan area kateterisasi jantung. Untuk ICCU pada lantai ini terdiri dari terdiri dari PICU, kemudian ada CVCU PIP. Untuk PICU ini sendiri merupakan penunjang dari fasilitas rumah sakit kardiovaskuler dikarenakan pasien yang menderita penyakit kardiovaskuler ini tidak semuanya dewasa, ada anak-anak juga, jadi saya menempatkan PICU pada bagian ICCU untuk fasilitas rumah sakit ini. Nah ini untuk denah rawat inap pada lantai 4 dan lantai 5 sesuai dengan revisi sebelumnya pada review 1, bahwa sebelumnya di sini merupakan rawat inap dewasa kelas 1, akan tetapi dikarenakan di dalam ruangan terdapat kolom dan itu sangat mengganggu pemaksimalan dan pengefektifan ruangan. Jadi di sini saya ubah denahnya menjadi seperti ini. Nah, untuk rawat inapnya juga sebelumnya pada review 1 pada rumah sakit kardiovaskuler ini hanya terdiri dari instalasi rawat inap umum saja. Akan tetapi setelah menjalani beberapa revisi, di sini saya menempatkan instalasi rawat inap untuk pediatrik juga atau untuk anak-anak. Jadi denah yang sebelumnya di sini merupakan denah rawat inap kelas 1 diubah menjadi instalasi rawat inap pediatrik. Untuk instalasi rawat inap umumnya pun di sini ada kelas 3 dan kelas 2. Kemudian untuk rawat inap pediatriknya di sini ada kelas 3, kelas 1, kelas 2 dan PIP. Ini merupakan lantai 5. Masih sama seperti lantai sebelumnya. Di sini ada instalasi rawat inap umum dan di sini ada instalasi rawat inap pediatrik. Untuk instalasi rawat inap umum pada lantai ini terdiri dari PIP, PPIP, dan rawat inap dewasa kelas 1. Kemudian untuk pediatriknya itu sendiri ada rawat inap kelas 2, rawat inap kelas 1, dan rawat inap PIP. Ini merupakan lantai 6 dari rumah sakit kardiovaskuler. Di sini saya menempatkan area auditorium di sini dan area office. Untuk pengembangan komponen ruang khusus, di sini saya membuat lobby. Nah, ini untuk area BPJS yang tadi, yang awalnya dari sini dipindahkan ke area sini. Dan untuk area tunggunya pun dipindahkan ke area sini. Ini merupakan lobby special floor plan, di mana kebanyakan floor plan atau material lantai yang digunakan pada desain rumah sakit ini menggunakan homogeneous vinyl dengan beberapa bagian ruang yang tingkat
keriskanannya rendah menggunakan homogeneous tile. Dan tidak lupa untuk beberapa bagian sudut rumah sakit juga menggunakan plain lantai. Kemudian di sini ada area lobby special ceiling plan. Untuk beberapa lightingnya di sini saya menggunakan general lighting dan beberapa downlight dan juga ceiling light dengan sistem plafon, yaitu menggunakan frame Jaya BMS dengan ketentuan gypsum board. Di sini memiliki beberapa lapisan, yang dimana lapisan terakhirnya itu memiliki ketahanan terhadap kelembaban. Ini merupakan lobby section A, memendek ya. Untuk ini merupakan lobby section A aksen, masih memendek, hanya saja berlawanan dengan section yang tadi. Untuk areanya di sini merupakan area BPJS dan di sini merupakan area lobby void. Untuk selanjutnya yaitu lobby section BB memanjang. Di sini terdapat beberapa area, yaitu yang pertama lobby koridor, ada area bank dan asuransi di sini. Kemudian di sini merupakan ruangan nutrisi atau gizi. Di sini merupakan area BPJS, ada fotokopi juga. Kemudian ini merupakan area front office. Ini merupakan lobby section B aksen, kebalikan dari lobby section BB yang sebelumnya. Nah, ini merupakan lobby elevation atau tampak lobby memendek. Ini merupakan area BPJS dan area tunggu BPJS. Untuk ini merupakan lanjutan dari lobby elevation yang sebelumnya, yang area BPJS di sini. Ini merupakan area lobby, yaitu area tunggu bagi pasien ataupun pengunjung rumah sakit, dan ini merupakan area void. Selanjutnya itu lobby elevation E2 atau tampak memanjang. Di sini terdapat lobby area dan side entrance. Side entrance-nya berada di daerah sini. Ini merupakan area tunggu bagi pasien ataupun pengunjung rumah sakit, dan ini merupakan pusat informasi. Kemudian selanjutnya yaitu ini lanjutan dari lobby elevation E2 yang sebelumnya. Di sini terdapat lobby area koridor dan lobby area bank dan asuransi. Ini merupakan lanjutan dari sebelumnya juga, merupakan tampak dari lobby atau elevation E2, yaitu ini merupakan lobby area koridor. Ini juga sama, termasuk dari tampak E2, tampak lobby bagian area BPJS. Ini juga merupakan area lobby void ya di daerah sini, dan ini merupakan area tunggu dari administrasi di sini, front office. Ini juga sama. Di sini juga terdapat informasi. Nah, ini untuk perspektifnya, yaitu yang pertama ada view 1, view 2, view 3, dan view 4. Untuk aksonometrinya yaitu ini. Dan ini merupakan furnitur built-in yang terdapat pada lobby, di mana ini merupakan meja front office administrasi. Ini merupakan perspektifnya. Untuk materialnya sendiri, ini menggunakan multiplex dengan finishing HPL yang berbahan aman tentunya bagi rumah sakit dan mempunyai ketahanan yang baik.
Kemudian ini merupakan furnitur loose dari pusat informasi, yaitu meja atau table desk. Ini merupakan perspektifnya. Untuk materialnya sendiri menggunakan multiplex dengan finishing HPL juga sama, dan menggunakan beberapa lampu LED. Untuk lobby material scam-nya, di sini menggunakan beberapa material furnitur, tumbuhan, dan juga beberapa material yang bisa digunakan untuk area lobby ini. Yaitu yang pertama ada jenis kursi hadap di sini menggunakan swan chair berwarna putih. Kemudian ada kursi tunggu di sini custom. Kemudian untuk lantainya sendiri menggunakan homogeneous vinyl, Mipolam, Troplan Plus, Evercare dengan motif 1004 Earth. Kemudian di sini ada material untuk table desk pada front office menggunakan multiplex. Kemudian untuk top table-nya menggunakan solid surface, dan untuk material itu sendiri multiplexnya dilapisi oleh HPL berwarna cotton white dari X Arborite. Dan untuk cat area lobby itu sendiri menggunakan Nippon Paint berwarna brilliant white. Untuk ceilingnya di sini menggunakan frame dari BMS Jaya BMS dan menggunakan gypsum dari Jaya Board juga, akan tetapi di sini menggunakan material yang Jaya BMS yang aman dan baik untuk digunakan pada bagian rumah sakit. Kemudian untuk finishingnya itu sendiri menggunakan wall sealer berwarna flawless dari Nippon Paint. Untuk lampunya itu sendiri menggunakan downlight, beberapa downlight dari Philips dengan kriteria slim downlight, dan di sini juga terdapat railing. Di sini saya menggunakan material kayu solid dengan finishing B-brand wood filter dan timber finish dari Nippon Paint. Untuk kolom strukturnya itu sendiri di sini saya menggunakan lapisan PVC dengan finishing wallpaper covering. Dan untuk hospital plane-nya berwarna light brown dari Hospline. Dan untuk menambah beberapa pendekatan biofilia, di sini saya menggunakan beberapa tanaman, yaitu dari tanaman palem kuning dan jenis palem kentia. Kemudian ada tanaman pisang-pisangan yang bisa diletakkan pada beberapa pot. Ini merupakan pengembangan komponen ruang khusus poliklinik. Ini merupakan special floor plan dari poliklinik. Ini merupakan perspektif view 1 dari poliklinik, perspektif view 2 dari poliklinik, perspektif view 3, dan perspektif view 4. Dan ini untuk rawat inap dewasa kelas 3. Ini untuk rawat inap kelas 3 floor plan, sama menggunakan beberapa material homogeneous, tile untuk area kamar mandinya, dan homogeneous vinyl untuk area kamarnya. Untuk ceilingnya di sini saya kebanyakan menggunakan general lighting dengan penempatan air conditioner di sini, dan beberapa ceiling lighting untuk di kamar mandi. Kemudian ini merupakan aksonometri dari rawat inap dewasa kelas 3. Ini perspektifnya, ada view 1, view 2, view 3, dan view 4. Kemudian ini merupakan rawat inap kelas 1 dewasa. Ini aksonometrinya. Dan ini merupakan perspektif view 1 dan perspektif view 2. Dan ini merupakan VIP kelas rawat inap dewasa. Ini untuk aksonometri dari VIP kelas tersebut. Untuk penambahan
bagian ruang-ruang interior yang dengan pendekatan desain biofilia itu sendiri. Di sini saya menambahkan beberapa wall covering atau finishing beberapa bagian sini yang menggunakan gambar-gambar alami seperti bunga ataupun tanaman. Ini merupakan perspektif view 1 dan perspektif view 2. Untuk VVIP-nya ini merupakan special layout-nya. Ini merupakan aksonometrinya dari PPIP kelas. Ini merupakan perspektif view 1, view 2, view 3, dan view 4 dari rawat inap PPIP dewasa. Nah, ini untuk pediatrik kelas 3 special layout. Ini merupakan aksonometri dari rawat inap pediatrik kelas 3, dan ini merupakan perspektif view 1, view 2, view 3, dan view 4. Ini merupakan first class pediatrik ward atau rawat inap pediatrik kelas 1 special layout-nya. Kemudian ini perspektifnya. Dan untuk PIP kelas pediatriknya ini merupakan dana khususnya. Dan ini merupakan perspektif dari rawat inap pediatrik kelas PIP. Adapun untuk lebih jelasnya, ini merupakan perspektif lobi. Ini juga sama. Ini merupakan perspektif dari poliklinik. Ini merupakan perspektif dari poliklinik area lounge. Dan ini perspektif rawat inap dewasa kelas 3. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini merupakan perspektif rawat inap dewasa kelas 1. Menggunakan beberapa material yang terlihat seperti alami. Ini merupakan rawat inap dewasa kelas PIP. Ini juga sama. Di sini terdapat minibar. Dan ini untuk rawat inap dewasa kelas PPIP. Nah, ini untuk rawat inap pediatrik kelas 3. Ini juga sama. Ini merupakan rawat inap pediatrik kelas 1. Ini rawat inap pediatrik kelas PIP. Sudah mungkin dicukupkan dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.